Selamat datang di Suara Tak Bernama, tempat di mana kegelapan bercerita dan suara-suara dari dunia lain berbisik ke telingamu. Malam ini, kita akan membahas salah satu sosok paling legendaris dalam dunia horor Indonesia. Sosok yang telah menghantui pikiran banyak orang, menjadi kisah yang diwariskan turun-temurun, dan tetap hidup dalam bayang-bayang ketakutan kolektif kita. Dialah Kuntilanak. Like jika kamu berani mendengarkan sampai akhir. Komentar jika kamu pernah mendengar kisah tentangnya. Dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita kelam lainnya. Kuntilanak, atau dalam beberapa daerah disebut juga Pontianak, adalah entitas supernatural dalam mitologi Melayu dan Indonesia saat sedang hamil atau ketika melahirkan. Kematian yang penuh penderitaan tersebut diyakini menciptakan kegelisahan dalam jiwa si perempuan, membuatnya menolak untuk pergi ke alam lain dan memilih tetap tinggal dalam bentuk roh gentayangan. Dalam visual masyarakat, kuntilanak digambarkan sangat khas. Ia mengenakan gaun putih panjang, seringkali lusuh dan kotor. Rambutnya panjang, tebal, dan acak-acakan, menutupi sebagian atau seluruh wajahnya. Kulitnya pucat, dan matanya tajam penuh amarah atau kesedihan. Mulutnya sering digambarkan menyeringai dengan senyum menakutkan. Kadang berdarah, kadang dipenuhi taring. Namun, ada satu ciri khas yang paling dikenal. Tawanya. Tawa kuntilanak diyakini sebagai sinyal kehadirannya. Masyarakat percaya bahwa jika suara tawanya terdengar keras, maka ia masih berada jauh. Namun, jika tawanya terdengar lirih dan pelan, berarti ia sangat dekat. Tempat yang diyakini menjadi tempat tinggal kuntilanak sangat beragam. Namun umumnya adalah lokasi yang sepi, gelap, dan lembab. Pohon besar seperti pohon pisang, pohon beringin, dan pohon waru seringkali dikaitkan sebagai tempat bersemayamnya. Ia juga sering dikaitkan dengan rumah kosong, sumur tua, dan bangunan tak berpenghuni. Bukan hanya tempat, waktu pun memainkan peran penting. Malam hari, khususnya malam Jumat Kliwon, seringkali dianggap sebagai waktu paling aktif bagi roh-roh gentayangan termasuk kuntilanak. Pada saat inilah energi spiritual dianggap paling kuat dan batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi lebih tipis. Secara spiritual dan budaya, kuntilanak merepresentasikan trauma, kesedihan, dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Banyak cerita rakyat yang menyebut bahwa kuntilanak dulunya adalah korban dari pengkhianatan, pemerkosaan, kekerasan, atau kematian tanpa penanganan yang layak. Emosi negatif yang begitu kuat ini kemudian menjadi energi yang membentuk kehadiran gaib yang menyeramkan. Dalam beberapa kisah, kuntilanak juga digambarkan memiliki kemampuan mengelabui manusia. Ia bisa berubah wujud menjadi wanita cantik yang menggoda, anak kecil yang menangis, atau suara-suara yang menggugah empati, seperti tangisan bayi. Tapi begitu seseorang mendekat, sosok aslinya akan muncul dan bisa menyebabkan gangguan psikologis, bahkan kematian mendadak. Salah satu hal yang membuat kuntilanak begitu menakutkan adalah kesan bahwa ia memilih korbannya. Ia tidak muncul secara acak. Beberapa orang percaya bahwa ia bisa merasakan ketakutan, dosa, atau aura seseorang, dan dari sanalah ia tertarik untuk mendekat. Semakin seseorang takut, semakin besar kemungkinan ia mengalami gangguan dari kuntilanak. Banyak masyarakat yang memiliki cara untuk mengusir atau menenangkan kuntilanak, mulai dari membaca doa-doa tertentu, membawa benda-benda keramat, hingga melakukan ritual khusus di lokasi yang diyakini menjadi tempat munculnya. Namun semua itu tidak menjamin bahwa kuntilanak akan pergi, karena selama kisahnya terus diceritakan, dan selama masih ada orang yang percaya, ia akan terus hidup. Kuntilanak bukan hanya cerita hantu biasa, ia adalah refleksi dari luka-luka yang belum sembuh, dari kematian yang belum tuntas, dan dari rasa sakit yang ingin dibalas. Sosoknya menembus batas antara legenda dan kenyataan, menciptakan kehadiran yang selalu dekat, tapi tak terlihat. Jadi malam ini, jika kamu merasa ada suara tawa pelan di dekat jendela, atau hembusan angin dingin yang datang tiba-tiba, jangan abaikan, karena mungkin dia sedang memanggilmu. Like jika kamu merasa merinding hanya dengan mendengar namanya. Komentar aku percaya kuntilanak itu nyata.
jika kamu yakin ia masih bergentayangan di dunia ini. Dan jangan lupa subscribe Suara Tak Bernama, karena suara-suara dari kegelapan akan terus berbisik hanya untukmu.